warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di materi sosiologi yang akan membahas lembaga sosial. Lembaga sosial ini kalau kita lihat di dalam masyarakat banyak sekali. Sebelum kita bahas macam-macam pengertian lembaga sosial, kita bicara dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran materi lembaga sosial ini, peserta didik atau siswa diharapkan mampu untuk 3. 1. Mengidentifikasi nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi lembaga sosial di masyarakat. Yang ketiga, menjelaskan peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial atau ketertiban sosial. Kita lanjutkan materinya. Ini lebih jelasnya tentang lembaga sosial tadi tujuannya. Sekarang kita lanjutkan ke materi pengertian nilai. Nah, di dalam lembaga sosial itu ada nilai norma yang berlaku. Jadi nilai norma dulu, baru ada lembaga sosial. Ini dasarnya. Nah, nilai menurut Surjono Sukanto sebagai sebuah konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Dengan demikian, nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Nah, karena oleh suatu kelompok masyarakat, maka nilai sosial ini setiap daerah bisa berbeda. Bisa jadi di suatu daerah nilai itu dianggap baik, di daerah yang lain dianggap kurang baik. Nah, menurut Robert Amjad Lawang, yang kedua ini, nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, dan yang mempengaruhi perilaku sosial. Orang-orang yang memiliki nilai sosial tersebut. Nah, yang digambarkan mana yang baik? Tentu kalau yang diinginkan itu yang baik-baik, nggak ada yang menginginkan yang nggak baik, yang pantas, yang berharga. Nih, oke, kita lanjutkan. Nah, pembagian nilai menurut Profesor Notonegoro. Ada nilai material, ada nilai vital, dan ada nilai kerohanian. Contoh, nih nilai material dulu. Pengertiannya, segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia. Nah, nilai material ini relatif lebih mudah diukur dengan alat ukur. Terlihat berguna bagi fisik atau jasmani manusia. Contohnya makanan, minuman, air, atau pakaian. Ini berguna bagi jasmani. Nah, kemudian ada lagi sepatu, jam tangan, dan lain sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang berguna bagi fisik atau tubuh manusia, ini disebut dengan nilai material. Berbeda dengan nilai vital. Nah, nilai ini segala sesuatu yang berguna bagi manusia juga, tapi untuk mengadakan suatu kegiatan atau beraktivitas. Jadi nilai vital ini sesuatu berguna atau bernilai ketika orang sedang beraktivitas. Contohnya apa? Buku dan alat tulis bagi pelajar atau mahasiswa ketika belajar di dalam kelas. Nah, seperti ini berguna. Nilai HP bisa menjadi nilai vital. Ada nilai vital dari HP ketika digunakan untuk kegiatan pembelajaran seperti ini. Kalau nggak ada HP, nggak bisa lihat pembelajaran tentang nilai dan norma ini. Maka HP bisa menjadi alat media untuk pembelajaran. Ada nilai vitalnya. Nah, ibu kalian di rumah misalnya ketika sedang memasak menggunakan pisau, maka pisau tersebut memiliki nilai vital. Nggak ada pisau, nggak bisa motong bawang atau ngiris bawang, dan lain sebagainya.
Nilai kerohanian. Nah, ini dibagi menjadi 4. Nilai kerohanian ini yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Nilai kebenaran, ya, benar salah, yang bersumber dari akal manusia. Kadang-kadang kita tahu sesuatu itu, kita ketahui mana yang benar, mana yang salah, tapi kadang-kadang yang salah kita lakukan. Nah, ini yang salah. Jangan sampai yang salah kita lakukan, yang benar malah tidak kita lakukan. Yang kedua yaitu nilai keindahan, nilai yang bersumber pada rasa keindahan, estetika, apa yang kita lihat, kita rasakan keindahan. Misalnya pemandangan alam. Ada orang yang suka pemandangan pantai, ada juga orang yang suka pemandangan pegunungan. Yang ketiga yaitu nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada kodrat manusia. Moral ini misalnya tindakan yang dilakukan, ada tindakan amoral, sadis, tidak bermoral. Contohnya apa? Membunuh kemudian dimutilasi, ini tidak berperi kemanusiaan. Nilai religius, nilai yang bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia, religi. Nah, sumbernya tentu dari kitab suci agama. Yang Kristen dari kitab sucinya Injil, kemudian orang yang beragama Islam dari kitab sucinya Al-Quran. Nah, ini nilai religius yang dipercaya, yakin. Selanjutnya kita bahas lagi norma. Nilai berbeda dengan norma. Nah, kalau norma aturannya, kalau nilai sebelum norma. Nah, jadi nilai dulu baru norma. Ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma ini berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat supaya baik. Tercipta yang namanya ketertiban sosial atau keteraturan sosial. Norma menjadi panduan, tatanan, pengendali tingkah laku manusia atau warga masyarakat. Ini contoh nilai atau norma ini. Kalau ada lampu merah seperti ini, ada lampu traffic lights. Nah, yang paling bawah kalau nyala warnanya hijau, yang tengah ini warnanya kuning, kalau yang paling atas warnanya merah. Nah, ini ada tanda rambu-rambu lalu lintas, dilarang putar balik nih. Nah, ini sebuah norma aturan. Contoh lainnya, buanglah sampah pada tempatnya, itu aturan norma. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, tingkatan norma berdasarkan kekuatan memaksanya. Nah, ini sudah hafal ya ini ya. Ada norma usage atau cara, folkways atau kebiasaan, mores tata kelakuan, dan custom atau adat istiadat. Nah, cara atau usage ini norma yang paling lemah, daya pengikatnya atau sanksinya paling lemah, karena orang yang melanggar hanya mendapat sanksi atau hukuman berupa diledek, dicemooh saja. Nah, misalnya bersendawa, kentut, meludah. Nah, itu merupakan hal yang melanggar cara. Dihukum nggak? Ada hukuman, ada sanksinya. Bersendawa, meludah di sembarang tempat, di kelas misalnya, ya, nggak sopan amat gitu. Nah, dicemooh, ya, dicibir, nggak punya sopan santun, punya nilai norma itu. Kemudian ada kebiasaan atau folkways. Nah, kebiasaan ini tentu hal atau perbuatan yang sering dilakukan atau berulang-ulang kali, sehingga menjadi bukti bahwa orang yang melakukannya menyukai dan menyadari perbuatannya tersebut. Nah, contoh yang baik ini, kalau kita bertamu, ucapkan salam, mengutuk pintu sebelum masuk, jangan langsung masuk nyelonong, itu melanggar norma kebiasaan.
Dihukum nggak? Ya ada sanksinya, tapi bukan hukuman yang berat, ada sanksi ringan, kebiasaan. Tuh, ditegur ini. Nah, ada orang tuanya atau neneknya depan pintu, pulang sekolah capek, langsung lari masuk ke dalam rumah lewat pintu. Nah, ini nggak pas ya, nggak sopan ini. Nah, ini pentingnya kita mengetahui kebiasaan yang sering dilakukan. Selanjutnya tata kelakuan. Tata kelakuan ini aturan yang sudah diterima oleh masyarakat. Semua sudah tahu, sadar atau tidak dijadikan sebagai alat pengawas atau kontrol terhadap perilaku anggota masyarakat. Nah, dilarang mencuri, misalnya tamu 24 jam harus lapor Pak RT gitu. Larangan ya, larang untuk nggak melapor. Dilarang membawa senjata tajam, dilarang tawuran dan sebagainya. Adat istiadat. Adat istiadat ini merupakan norma yang umumnya tidak tertulis, tapi ada sanksi baik langsung maupun tidak langsung. Nah, berupa penolakan dari masyarakat. Contoh, warga yang melakukan pelanggaran. Nah, warga masyarakat dilarang pacaran atau mojok di kampungnya di atas jam 10 malam. Apabila ketahuan, dihukum, sanksi. Nih, tiap daerah beda-beda. Ada yang disuruh bangun atau jalan ya, memperbaiki jalan yang rusak, yang berlubang. Nah, misalnya dia harus membeli pasir, semen dan sebagainya untuk membangun jalan yang rusak. Di daerah yang lain ada juga yang ketahuan pacaran dinikahkan. Ada juga yang diusir dari kampungnya. Ini yang ekstrim, atau dikucilkan juga ada. Ini sanksi yang ada di masyarakat. Tiap daerah berbeda sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Sekarang kita masuk ke lembaga sosial. Lembaga sosial ini menurut Konjaran Ningrat adalah lembaga sosial suatu sistem kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas, pada perilaku aktivitas, kegiatannya. Untuk apa? Untuk memenuhi kompleksitas atau kompleknya kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia. Ada lembaga agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Paul B. Horton dan Chester Hahn. Nah, lembaga sosial adalah sistem norma-norma sosial dan hubungan-hubungan yang menyatukan nilai-nilai dan prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Nah, kebutuhan dasar masyarakat itu apa saja? Jelas, kebutuhan pokok manusia. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer, kebutuhan yang wajib dipenuhi. Makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Minimal itu, kebutuhan pokok harus ada. Nah, kebutuhan yang sekunder, untuk gaya hidup, kendaraan, kemudian perabotan di dalam rumah tangga, itu tersier. Ada lagi yang tersier ya, tadi yang sekunder, yang kedua, yang tersier yang ketiga. Ini tidak harus dipenuhi. Nah, orang tertentu yang banyak uang mungkin bisa memenuhi kebutuhan tersier. Contohnya apa? Rekreasi, piknik. Kalau enggak apa-apa. Nah, fungsi lembaga sosial. Ada fungsi yang langsung, manifest. Ada yang fungsi tidak langsung atau laten. Nah, fungsi manifest ini fungsi yang disadari dan menjadi harapan. Nah, ini biasanya fungsi manifest pendidikan misalnya. Fungsinya apa sih dari pendidikan? Untuk meningkatkan pengetahuan, bisa jadi nanti meningkatkan kesejahteraan. Kenapa? Dengan pendidikan orang bisa memperoleh pekerjaan yang lebih layak, lebih baik. Fungsi latennya apa? Fungsi yang tidak disadari, tidak diharapkan. Nah, dengan adanya pendidikan atau sekolah akan menunda
pernikahan. Misal di usia 20 tahun orang belum menikah. Kenapa belum menikah? Masih kuliah. Nah, sehingga di sini ada fungsi laten yang tidak disadari. Nah, kita lanjutkan. Setelah fungsi manifest dan fungsi laten, cukup ya. Ini sudah selesai. Oh, masih ada nih lembaga sosial. Nih, lembaga sosial, ada keluarga, ada pendidikan. Nih, keluarga merupakan lembaga sosial atau unit sosial yang terkecil, terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Itu sudah disebut sebagai keluarga. Nah, keluarga memiliki fungsi majemuk yang banyak bagi terciptanya kehidupan sosial di dalam masyarakat. Individu membentuk keluarga, keluarga berkumpul lagi menjadi RT, menjadi RW, menjadi satu kampung, satu kelurahan, dan seterusnya. Lembaga pendidikan formal, sekolah, menawarkan pendidikan yang berjenjang dari SD sampai perguruan tinggi. Nah, informalnya di dalam keluarga. Ada pendidikan di dalam keluarga, diajarin oleh orang tuanya, oleh masyarakatnya. Nah, lembaga politik. Nah, lembaga politik ini berkaitan dengan kenegaraan. Nih kita lihat gambar nih, ada gedung MPR nih, DPR MPR, pusat pemerintahannya ya di sini. Di sini dibentuk undang-undang mengatur segala sesuatu tentang kehidupan, bentuk pemerintahan, kekuasaan, dan sistem kenegaraannya. Lembaga ekonomi lahir pada saat orang mulai melakukan barter, tukar menukar barang secara rutin. Dulu nggak ada uang, adanya tukar menukar, beras ditukar dengan ikan dan sebagainya. Membagi tugas, mengakui adanya tuntutan seseorang terhadap orang lain. Lembaga agama. Lembaga agama ini sarana bagi manusia berhubungan dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia senantiasa mendekatkan diri padanya. Karena hanya pada Allah, pada Tuhan Sang Pencipta, semua manusia, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini akan kembali. Nggak ada yang hidup terus ya. Ya, kita lanjutkan. Ya, sekarang peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial. Apa sih perannya? Nah, kita lihat penyimpangan, tawuran, demonstrasi yang anarkis. Nah, ini merupakan bentuk penyimpangan sosial. Dalam proses sosialisasi, setiap individu sebagai anggota masyarakat menerima aturan dan nilai yang telah ada dalam masyarakat sebagai standar perilakunya. Nah, proses sosialisasi ini dilakukan oleh lembaga sosial seperti lembaga keluarga dan lembaga pendidikan tadi. Nah, penyimpangan. Edwin H. Sutherland mengemukakan bahwa penyimpangan bersumber pada pergaulan dengan orang yang berperilaku menyimpang. Nih, orang menyimpang kenapa? Karena dia bergaul dengan orang yang perilakunya menyimpang sehingga ikutan menyimpang. Ini teori Edwin H. Sutherland. Nah, sosialisasinya ya di sini. Nah, penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya. Nah, perubahan budaya. Melalui proses belajar, seseorang mempelajari suatu budaya menyimpang. Nah, siswa terlibat tawuran karena berteman dengan siswa yang berkelahi.
Nah, beberapa hari yang lalu kita lihat di kecamatan tetangga kita di sebelah, ya, di Carenang, ada beberapa siswa yang tertangkap oleh polisi bawa senjata tajam. Nah, ini akhirnya diamankan, dibawa ke polsek terdekat. Nah, ini bentuk penyimpangan. Harusnya pelajar ya di sekolah belajar, malah keluyuran pakai bawa senjata tajam segala. Ini tidak dibenarkan, artinya menyimpang. Nah, kita lanjutkan pengendalian sosial. Nah, setelah terjadi penyimpangan maka perlu dilakukan pengendalian. Nah, pengendalian sosial. Ini peran lembaga sosial mewujudkan tertib sosial dengan apa? Dengan melakukan pengendalian sosial. Nah, pengendalian melalui lisan, dinasihati, simbolik, diatur, tuh. Dengan isyarat pun bisa. Nih, melalui kekerasan. Kalau nggak bisa, dinasihati melalui kekerasan. Nih, bisa ini pengendalian. Masukkan sel, ya, disiksa, itu bentuk pengendalian dengan kekerasan. Pengendalian melalui imbalan dan hukuman. Nih, kalau tertib, kalau rajin berprestasi dapat imbalan, kalau melanggar dapat hukuman. Contoh, siswa yang keluar kelas pada jam KBM, berarti dia menyimpang dong. Nah, tanpa izin, tanpa permisi kepada guru yang ada di dalam kelas. Nih, maka ada hukuman. Nah, hukumannya sesuai dengan kesepakatan yang ada atau aturan tata tertib yang ada di sekolah. Tuh. Pengendalian melalui sosialisasi. Nah, disosialisasikan dulu. Nah, sekolah kita dalam hal tata tertib sudah mensosialisasikan aturan tata tertib sekolah pada seluruh siswa, khususnya siswa baru. Nah, kalau sudah dilakukan sosialisasi, kalau sudah mengerti, bahkan sudah tanda tangan siswa dan orang tuanya, ada fakta integritas yang harus ditaati, nah, itu merupakan bentuk sosialisasi, maka harus diikuti. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan. Ada lagi pengendalian sosial melalui tekanan sosial. Dipaksa, harus. Nah, selama jam kegiatan belajar harus di dalam kelas terus. Kalau tidak, nanti nilainya dikurangi. Nah, pengendalian formal dan informal ini oleh aparat atau petugas khusus yang resmi dan informal yang nggak resmi. Misalnya pengendalian sosial, ada anak merokok di luar lingkungan sekolah. Nah, formal, ada petugas, Pak Polisi lewat lagi jam belajar, anak ngebul di warung pincu misalnya. Nah, tapi ditegur oleh Pak Polisi tersebut, berarti formal karena memang ada tugas di situ. Oleh Bapak Ibu guru juga demikian. Nah, oleh masyarakat yang ada berarti informal. Tuh. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial. Nah, alurnya seperti ini. Tahap teraturan sosial, dari tertib sosial dulu, order, pesanan ya, ajak, tetap terus menerus, ada pola. Polanya selalu sama, tidak berubah. Baru terwujud keteraturan sosial. Contoh, kita mau ngantri sembako, beli minyak, ya beberapa waktu yang lalu ya, ada setahun ya, itu antri minyak harganya menjadi 2 kali lipat mahal. Sekarang beras, antri sembako, beras juga mahal, yang harganya 10 ribuan sampai 12 ribuan yang premium, nah, sekarang sudah sampai 15 sampai 17 ribu yang bagus, yang premium. Nah, ini tertib dulu. Nah, kalau nggak tertib nggak akan muncul yang namanya keteraturan sosial. Order diatur, dijajar satu-satu, ngantri, ajak, tetap. Nah, ada pola gitu. Nah, polanya penjajar tadi. Nah, hari berikutnya ketika terjadi antrian sembako atau beras, sama
tertib sosial, order, ajak. Nah, polanya sama, terciptalah yang namanya keteraturan sosial. Sehingga pada hari-hari berikutnya atau waktu berikutnya, kalau ada antrian sembako beras murah, sudah langsung terwujud yang namanya keteraturan sosial. Tidak berkerumun, berdesak-desakan, semuanya maju, padahal dibaginya satu-satu. Nih, peran lembaga mewujudkan tertib sosial. Nah, masih ya nih peran lembaga nih menjaga ketertiban siapa? Polisi, pengadilan untuk mengadili, adat istiadat yang berlaku di masyarakat, nah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dihormati, disegani, nah, media massa. Kalau sekarang media sosial bisa menjadi sebuah peran, memerankan. Nah, media sosial punya peran lembaga sosial untuk apa? Ketertiban, viral, nah, kemudian ada tindakan. Itu ya materi hari ini. Sudah cukup lama juga Bapak menyampaikan tentang lembaga sosial. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, silakan diulangi lagi, dilihat lagi untuk materi lebih lanjut, bisa dipelajari di soft copy yang Bapak berikan. Nah, bisa langsung download di grup yang sudah Bapak buat di kelas masing-masing. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.